pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pernah mengatakan kematian itu mengerikan. Bahkan beliau juga mengatakan kematian itu menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah orang yang lupa mempersiapkan kematian. Nah, ini dalam rangka kita mengingat dan mempersiapkan diri, sudah bisa ini, agar kita ini menjemput kematian dengan cara yang terbaik. Ning teori ini ngeten jamaah. Kalau tadi dikatakan 1,5 jam pengajian plus tanya jawab, padahal menurut teori psikologi yang saya pelajari, panjenengan iku nek lenggah lesehan seperti itu setiap 7 menit mesti kudu obat. Dan yang namanya obat itu buyarkan konsentrasi, harus mengulang konsentrasi dari awal. Begitu. Maka sebenarnya efektifnya Pak ini 20 menit mestinya, bukan 1,5 jam. 20 menit itu wis ukuran orang duduk pakai kursi. Jadi kalau lesehan sudah berat sebenarnya. Makanya saya maklum kenapa Bapak Ibu sebagian bersandar di tembok, ini urusan goyok. Nah, padahal kalau sesuai dengan sunnah Nabi, coba nanti baca dalam sirah, para sahabat itu kalau ngaji bersama Rasulullah itu tidak pernah memilih tempat yang paling jauh dari Nabi, tapi pasti memilih tempat yang paling dekat dengan Nabi. Jadi do nyedak, itu sunnahnya. Ning gandeng kula senes Nabi, maka jenengan wajar atau ngaten. Tapi kalau mau sesuai dengan sunnah, besok diberikan karpet ini, karpet, jadi biar yang tua-tua pulang pengajian ini betul masuk angin. Iya, mendekat, ngeten, keliling ngeten, wah itu luar biasa, itu lebih sunnah Nabi. Ini sengaja tidak diberi karpet karena temanya adalah mempersiapkan kematian. Jadi nek mulai ngaji mati niku pun pas, sudah siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada banyak ayat yang bicara tentang itu. Salah satunya ada dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah, dhewe niku kabeh bakal mati. Tidak mungkin tidak. Hanya wa nabluwakum bisyarri, cuma Allah akan uji setiap orang itu dengan cara apa? Bisyarri, keburukan, wal khairi, kebaikan. Al-fitnah sebagai ujian atau cobaan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti menurut ayat ini kita yang hidup siapapun itu, maka dia akan mengalami yang namanya kematian. Ayat yang kedua Al-Ankabut 57 misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ada kata summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu juga akan dikembalikan. Jadi sekali lagi, berarti karena kita ini dari Allah, yang menciptakan Allah, maka pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 145 itu kan, dan ayat selanjutnya itu kan ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun kita sering menjumpai ucapan yang tidak tepat ketika ada orang yang meninggal. Contohnya apa? Mugi-mugi husnul khotimah.
Wah, itu kan tidak tepat itu. Husnul khotimah itu doa untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Wis wonten lek kirim donga niku teng WA grup meneh. Niku lha mesake sing mati to, wis mati sing kon maca WA barang. Padahal kalau sesuai dengan sunnah Nabi, Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan hadis Nabi, begitu mendengar orang meninggal, kalimat pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu berdiri menghadap kiblat, tangannya diangkat kedua tangan. Berdiri menghadap kiblat, tangannya diangkat, kemudian kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang sesuai sunnah Nabi niku saja nih. Senes mugi-mugi husnul itu doa untuk orang yang masih hidup. Kalau saya doakan jamaah semoga husnul khotimah, betul itu bukan mendoakan jenengan lek mati boten. Tapi seandainya suatu saat dijemput oleh Allah, datang malaikat Israfil lalu mencabut nyawa kita, maka husnul khotimah. Jadi bukan doa untuk orang yang masih hidup. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 itu Allah katakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang namanya kematian itu, kata Allah, meskipun awak dewi itu pengen melayu, ingin lari dari itu, maka sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kita. Boyo dewi aja berusaha melayu koyo mawon. Kita punya PKU Muhammadiyah di sini luar biasa bagus. Yang namanya orang datang berobat ke rumah sakit itu bukan maksudnya lari dari kematian, betul. Dan ada hubungannya tiang berobat dengan memperpanjang usia, betul, ada hubungannya. Jadi berobat itu bukan dalam rangka menunda kematian, tidak. Berobat itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, merawat kesehatan diri kita. Mergone awak dhewe iki titipan Gusti Allah. Cara bersyukurnya adalah salah satunya berobat. Tentu yang lebih tepat adalah menerapkan pola hidup sehat. Kalau memang berobat itu menunda kematian, kita kan banyak kok jamaah menjumpai contoh. Saya punya dosen kakak beradik, mungkin pada nanti mirip namanya, satu Pak Asrorudin Hadi, DPR PAN Union Provinsi, dapilnya sini juga. Terus yang satu Pak Mahmud Hadi, yang sakit keluar masuk rumah sakit itu kakaknya yang namanya Asrorudin Hadi. Puluhan kali dia masuk rumah sakit, tapi yang meninggal yang Pak Mahmud Hadi, yang tidak masuk rumah sakit. Coba Anda bayangkan, iya toh? Boten enten kabar apa-apa tiba-tiba meninggal, sehingga ketika dikabari Pak Mahmud Hadi meninggal, lah bukannya sing dunia meninggal ini Pak Asror, orang seperti itu. Karena mau dengan cara apapun, sesungguhnya kematian tidak bisa ditunda menurut ayat ini. Tidak bisa ditunda. Jadi kalau kita sakit berobat itu bukan dalam rangka menunda kematian, tidak, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dalam surat An-Nisa 78, jamaah sekalian, aina ma takunu yudrikukum mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan datang. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, meskipun bersembunyi
di satu tempat yang luar biasa yang super aman, kematian juga tetap akan. Dan saya masih ingat zaman Covid rame nih kok, ada tetangga rumah itu sing gini, masya Allah, dengan Covid nganti le maskeran itu double telu, double itu betul telu, triple. Kemana-mana bawa apa nih? Hand sanitizer itu. Salaman tidak mau, pokoknya mobilnya saja itu kalau sampai dapat penumpang orang lain baru langsung digebyur, disemprot luar biasa. Tapi tahu tidak jamaah, malah wong ini ku mati dhisik dhewe. Yo kena Covid. Malah yang nggak pernah pakai masker kok Yusuf kata saya ini. Ini artinya apa? Mau dengan cara apapun sebenarnya, dimanapun kita berada, kematian itu bisa menjemput kita. Maka Nabi nanti ketika Nabi pernah bersabda, orang-orang yang berada di majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah bagaimana? Man kharaja talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Berarti pertanyaan saya jamaah, nek jenengan melu ngaji, terus pada saat ngaji diambil nyawanya oleh Allah, kira-kira matinya mati apa? Syahid, karena bahwa fi sabilillah. Ning kejaba sing ngantuk, ngomong dhewe, mangkate telat, niku ora mlebu. Masya Allah, luar biasa. Bahkan saya pernah membaca satu riwayat hadis. Nabi itu pernah mengatakan begitu, besok orang-orang yang berada di majelis ilmu di dunia itu akan Allah kumpulkan nanti di surga bersama orang-orang yang dulu dia berada sama-sama di majelis ilmu. Maka kalau salah satu di antara kita ini tidak ada, kalau saat ini di jamaah ada salah satu di antara kita nggak ada, kira-kira saat ini kira-kira orangnya kemana? Nek saat ini kalau nggak datang di sini kita tentu nih, ya bisa di rumah, bisa di pasar, bisa ke orang, bisa lagi ada piknik keluarga dan seterusnya. Tapi kalau di surga tidak ada, kira-kira orangnya di mana? Di mek rokok. Maka orang-orang yang berada di majelis ilmu itu akan bertanya, ya Allah, si fulan kemana? Lalu Allah menjawab, lah memang fulan itu siapa? Oh ya Allah, dia dulu bersama-sama kami duduk di majelis ilmu di Masjid Baitur Rahman, mendengarkan kuliah subuhnya Ustaz Zuhra. Rakyat ngecen wonge rada ngantuk-ngantuk sithik. Lalu apa jawab Allah? Tengoklah engkau, tengoklah orang itu ke neraka. Kalau memang ada di sana, tarik, ambil dia, bawa dia masuk ke dalam surga di Allah SWT. Maka menurut riwayat hadis itu jamaah, berarti majelis ilmu seperti ini atas izin Allah bisa menjadi media syafaat. Atas izin Allah sekali lagi. Jadi ini nginjing jenengan lebu surga, terus kula ora ono. Nah itu Anda tanyakan, nika Zuhra nika teng pundi Gusti Allah? Ampun ngantos jenengan melali apa? Zuhra niku sinten nggih? Kok kayaknya ora patek kenal. Niku kerek tenan niku. Tengok dia ambil. Oh, syukur-syukur dhewe nginjing kuliah subuh teng surga mboten apa-apa. Gak apa-apa toh kalau suatu saat kita ketemu lagi di surga kuliah subuh,
Kula tetap narasumber jenengan kersa mboten. Tapi nek jenengan gak studi banding teng neraka nggih ora apa-apa. Ning diusahakan ndak usah ke sana, Masya Allah. Kenapa? Karena dimanapun kita berada itu kematian bisa menghampiri. Bahkan seorang Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang dalam sejarah belum pernah kalah perang dan cita-citanya mati di medan perang, niku le mati ning dhuwur kasur loro. Padahal niku bendino perang, ning kok rung tau mati, rung tau loro, rung tau kalah ketika perang, matinya dari atas ranjang. Padahal cita-cita tertingginya Khalid bin Walid ini adalah mati di medan perang, syahid di medan perang. Tapi kecerdasannya luar biasa, jadi nggak mati-mati nih. Kalau kanjeng Nabi perang karo Khalid dia kalah kok. Dan ini kan peristiwa perang Uhud, kaum muslimin kalah, kaum kafir menang. Siapa sutradaranya orang-orang kafir? Khalid, yang pada waktu itu dia belum masuk Islam. Khalid bin Walid ini nanti mengalahkan 10.000 tentara Romawi hanya dengan 50 pasukan berkuda. Masya Allah. Wong 50 ngalahke wong 10.000 karena otaknya yang cerdas. Tapi Khalid, panglima perang yang gagah seperti itu pun wafat, meninggal meskipun di atas ranjang. Maka dimanapun kita berada, yang namanya kematian itu pasti menghampiri. Lalu dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah itu menguji kita, dan siapa di antara kita ini yang baik amal, ahsanu amal. Kenapa disebut ahsan? Nek tenggen bahasa Inggris ahsan niku maknane superlatif. Superlatif niku napa, Pak? Paling apik. Kalau kebaikan ditopang dengan ujian, dalam Quran itu disebut dengan albir. Contohnya ngeten, Bapak Ibu enten kotak infak, enten kotak infak lewat panjenengan nglebokke, masukkan terus dipuji sama orang, wah Bapak niko, Ibu niko setiap mulai subuh mesti nglebokke infak warnane ijo. Itulah berarti minimal rombuan. Kok jenengan mendengar dipuji semacam itu terus bertahan? Wajar. Kebaikan yang ditopang dengan ujian terus bertahan di wajar, maka disebut dengan kata albir. Tapi kalau kebaikan tidak ditopang dengan ujian lalu dia bisa bertahan, maka dalam Quran disebut dengan kata ihsan atau ahsan. Contoh, berbuat baik pada orang tua. Bagaimana kata Quran? Wa bil walidaini ihsana. Loh kok bisa? Oh iya, coba jamaah kita praktekkan. Kalau jamaah ini berbuat baik pada orang tua 1000 kali, yang ngasih duit, yang ngerewangi, nyuci baju, garap sawah, nyapu rumah, membantu orang tua pada saat sakit. Pertanyaan saya begini, kira-kira komentar tetangga dong? Jenengan pun berbuat baik ribuan kali misalnya, kira-kira komentar tetangga apa? Paling komentar ya, yo pante wong anake. Ya wes pas omanya anake, nggak dipuji sama sekali. Tapi kita 1000 kali berbuat baik pada orang tua, 1 kali konangan
orang tua, yang diingat tetangga yang 1000 atau yang 1 kali? 1 kali. Maka berbuat baik pada orang tua karena tidak ditopang oleh pujian, itu disebut dengan kata ihsan. Maka dalam ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayat, hidup dan mati itu sebenarnya liyabluwakum ayyukum, diuji oleh Allah hanya untuk apa? Ahsanu amala, diketahui Gusti Allah niku pengen ngerti jane amalane sing apik niku sinten. Hidup dan mati ini ujian sebenarnya, maka yang terbaik amalnya itu siapa di antara kita ini? Maka kalau ada sebagian ulama mengatakan jangan pernah menunda berbuat kebaikan, oh betul, luar biasa. Jadi begitu jamaah sekalian. Maka persiapan tentu yang pertama adalah persiapan bagaimana amal kebajikan itu betul-betul melekat dalam diri kita. Saya ambil contoh begini. Suatu ketika Umar bin Khattab niku ditanya ngeten, "Ya Umar, sajane takwa niku artine menapa?" Lalu Umar menjawab, "Seandainya engkau berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, apa yang akan kamu lakukan?" Maka sahabat tadi menjawab, "Saya akan hati-hati." Maka takwa itu, kata Umar, maknanya adalah hati-hati. Hati-hati dalam urusan apa? Yang pertama, urusan lisan. Masya Allah, hati-hati betul. Bapak Ibu jamaah, awak dewi niku nek dikutuk wong, ditinju sama orang, mungkin sakitnya sehari 2 hari. Tapi kalau kena ucapan yang tajamnya setajam silet itu, wah itu lamanya luar biasa, trauma dan sakitnya luar biasa. Maka hati-hati dalam urusan lisan. Saya ambil contoh, ya tadi. Saya ini korban Bapak ini. Dulu kelas 2 SD, ketemu guru sing lemu banget, galane Masya Allah. Hari pertama saya ini dimarahi plus gawani PR matematika. Hari kedua distrap 30 menit di depan karena garap PR nggak bisa. Sambil marah-marah gurunya itu, mergone nek kula ra iso garap PR matematika niku diseneni ya bisa-bisa. Apa yang terbersit dalam pikiran saya pada waktu itu? Kula langsung mikir, jo ngasi aku iso matematika. Gara-gara diseneni ini Pak. Dan alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Ora iso matematika tenan nganti saya. Jadi matematika niku kanggone kula artine makin tekun makin tidak karuan matematika. Kenapa? Gara-gara ucapan lisan yang tidak tepat, yang tidak hati-hati. Kalau panjenengan guru hati-hati, kalau panjenengan orang tua bagaimana? Lebih hati-hati malah. Masih ingat Bapak itu siapa? Syekh Abdurrahman Sudes. Beliau itu sekarang adalah imam besar Masjidil Haram. Gajinya per bulan katanya 8 miliar. Itu sama dengan gaji pegawai PKU Muhammadiyah Ngriki selama 300 tahun ora dijiko. Tapi anak Sudes itu ketika kecil, Masya Allah, nakalnya luar biasa. Sampai ibunya marah. Dan ketika ibunya marah ini jamaah apa yang dikatakan ibunya Sudes, lungoh sekolah, bahasa kasarnya minggat sekolah, jangan sekali-kali pulang ke rumah
sebelum kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi marahnya ibunya itu doa, akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menjadi imam besar Masjidil Haram. Jadi bapak ibu, jangan sampai ketika marah kata-katanya keliru, minggat sekolah, jo pisan-pisan bali sadurunge dadi hansip. Maka putrane jenengan dari hansip tenan ya. Bahaya. Apalagi surat Ar-Rum 54 nanti dibuka. Apa yang Allah katakan? Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah ini menciptakan kita dari kondisi yang lemah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Berlemah niku kuat. Lemah itu apa? Fase anak-anak seperti ini, bahkan yang lebih kecil. Lalu setelah itu kuat, berarti fase tengah-tengah. Tetapi summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Tapi setelah kuat itu kemudian dhafan, lemah malih. Cirinya apa? Wa syaibah, uwanan. Jadi menurut Ar-Rum ayat 54 itu jamaah, kalau bapak ibu pun uwanan, berarti itu sudah masuk fase terakhir kehidupan dunia. Bar niku nggih mati. Wis ra fase liyane. Dadi jenengan sing pun do putih rambutnya hati-hati. Sedelok meneh niku. Nek kula ngoten saya kira dari saya dukalah niki lho. Jadi wong sing rambutnya putih niku ibarat waktu adalah waktu asar. Jadi sedelok meneh nek sing kireng kaya kula niki sing waktu duha dadi jero Gusti. Biar datang kematian itu antak bisa jenengan rumiyin terus kayak kula utawa kula dhisik sing ngiringi jenazah jenengan. Sangat mungkin. Jadi jamaah sekalian, maka karena kematian itu acak, apalagi dibuat pun diprediksi tentang Quran uwanan niku pas terakhir. Tapi Allah juga katakan dalam surat Maryam kan, qala rabbi wa hanal 'adlu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ning tiyang ingkang rambute pun uwanan niku doanya diijabah sama Allah. Nah, ini kelebihannya. Meskipun Allah katakan niku pun sedelok meneh, tapi kelebihannya doanya diijabah sama Allah. Dahsyat. Maka tadi kenapa saya katakan Bapak Ibu hati-hati dalam perkara lisan, karena ucapannya bisa jadi doa bagi orang yang bersangkutan. Kula tasih kemutan simbai kula mriki rumiyin dongane teng anak putune ngeten. Anakku arep urip ning ndi wae, sing penting iso mulang ngaji. Akhirnya anak-anaknya jadi guru, jadi ustadz semua. Tapi simbah saya yang dari Lampung, doanya anakku arep ning ndi wae, sing penting iso mangan. Nah, saat ini anak putune dadi buruh kabeh. Ucapan hati-hati, ya, ucap, masya Allah. Karena itu salah satu bekal kita. Maka Nabi ketika faliyakul khairan aw liyasmut, kalau tidak bisa bicara baik, mendel mawon, diam saja. Karena ucapan kita ini, kata Allah dalam surat Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Yasin 65, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu salah satu pesannya adalah selain hati-hati dalam perkara lisan, hati-hati dalam urusan perbuatan.
Jamaah Nabi nanti ngendika ngeten. Pas kumpul kali para sahabat makan, Nabi ngendika ngeten. Perempuan yang ada di ujung sana itu ahli neraka, kata Rasul. Orang wani ngitungi rono, soalnya tidak masih tersinggung. Betul kan perempuan atau begitu? Kata Rasulullah, perempuan yang ada di ujung sana itu ahli neraka. Terus para sahabat itu tanggal kali kanjeng Nabi keliru. Kok keliru pun? Lah wong ini mulai ngaji ape salate tekun nek poso Senin yo nyenen nek Kemis. Bagaimana mungkin perempuan yang soleh itu kau katakan sebagai ahli neraka ya Rasulullah? Lalu apa jawab Nabi? Jenengan niku ora kleru, jenengan wis bener. Tapi perempuan yang ada di ujung sana itu setiap hari lisannya menyakiti hati tetangganya. Maka kata Rasulullah, dia ahli neraka. Hati-hati di dalam perkara lisan. Tapi biasanya memang kalau ibu-ibu lebih banyak ngomong ketimbang bapak-bapak ya. Biasanya ngoten. Biasanya umumnya saya biar tahu apa karena ibu-ibu itu terbiasa minum jamu sari cerewet monopok lagi. Lalu hati-hati dalam perbuatan tadi. Kenapa tadi? Besok pada hari kiamat nahtimu ala afwahihim, mulut kita ini akan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini yang akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang akan bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi besok semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dipertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki kabeh sesuk do jujur, mulutnya yang dikunci. Nek saat ini kan mulut yang bisa bicara, yang lain dikunci. Besok gantian. Nah, maka hati-hati dalam perbuatan adalah di antara bekal. Kenapa? Surat Yunus 49. Likulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu mempunyai akhirnya. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang kepada mereka ajalnya, fala yastakhiruna sa'atan, dan akan bisa diundur, wala yastaqdimun, dan akan bisa diajukan. Ada cerita metet seorang pemuda usia 20-an didatangi malaikat Israel. Malaikat Israel ini membawa catatan buku kematian. Lalu dia katakan, Mas, jenengan dina iki wayahe mati. Lalu si pemuda usia 20-an tadi mengatakan, malaikat Israel, opo ora iso ditunda, ora iso. Ini sudah ketetapannya Allah. Apa nggak bisa dinego? Dan bisa. Bo please deh, mundur sithik. Loh kenapa? Saya ini masih muda, belum nikah, masih pengen kuliah, pengen cari kerja, amalnya belum banyak. Masa sudah mau dicabut nyawanya? Apa nggak bisa dinego? Dan bisa, kata Allah. Karena nggak bisa dinego, akhirnya malaikat Israel dipersilahkan masuk ke rumah si pemuda tadi. Terus kali pemuda ini mau digawe teh hangat ngeten iki. Terus teh hangat niku digawe obat tidur. Terus kali dijai omong-omongan ramah ngoten lah. Akhirnya dipersilakan untuk minum, diminum, dan malaikatnya tertidur betul. Setelah tertidur sama pemuda niku mau, akhirnya buku catatan kematiannya dibuka, jenenge piyambake sing dhuwur dhewe niku dicoret, set, diganti ngisor dhewe sing kira-kira 40 tahun meneh dicabut nyawanya.
Jadi namanya coret dipindah paling bawah sendiri. Akhirnya setelah malaikatnya itu bangun, apa yang dikatakan Israil, Mas? Sampai kok yo apian, aku ra tega, aku len jabut nyawa tak ora saka sing dhuwur dhewe ning saka ngisor dhewe. Itu maknanya apa? Berarti kematian itu tidak bisa ditunda. Wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dimajukan juga tidak bisa, diakhirkan juga tidak bisa. Nek dereng jatahe mati niku mbok yo ajeng bunuh diri niku kok yo ora mati tidak. Saya pernah ketemu anak perempuan begitu, cerita, Mas kula ajeng bunuh diri. Terus tak tengok, lah wis kono kuwe. Nah, terus nek kok malah ora mati niku. Coba. Padahal dia sudah minum Baygon plus iki disilat. Dilihatkan ke saya nih, kurang mandi ini kok disilat. Nek kok ya ora mati. Terus saat ini kalau bahasa ora mati rasanya piye? Hamil lorot. Coba kalau belum waktunya, Masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kematian itu memang menjadi rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Meskipun sebagian ulama, sebagian orang salih itu tanda-tandanya diberitahu sama Allah, tapi tidak semuanya orang tanda-tandanya diberitahu sama Allah. Misalnya kemarin dia Syafi'i Ma'arif kira 3 minggu sebelumnya dia bilang sama Pak Haidar, saya pengen pesan satu tempat di makam Husnul Khotimah di Kulon Progo. Itu kan tanda-tanda. Jadi sebagian orang diberitahu, geetan jenengan tasih kemutan Mbak Gondo tiang Sragen meninggal di usia 146 tahun. Itu tahun 92 sudah menyiapkan makam dan batu nisan. Klaim mati tahun 2016. Pada zaman kemerdekaan dia sudah berusia 73 tahun. Luar biasa ini. Ketika ditanya rahasia kok awet umurnya nopo Mbah Gondo, ben esuk ngombe wedang teh. Tapi pakai prakteknya. Kira-kira nenek dengan bareng ngombe wedang teh kok terus umure ora dawa misalnya, ya jangan salahkan wedang tehnya. Karena ini kan juga bukan rumus pasti, nggak ada yang tahu sebenarnya apa rahasianya. Tapi sebagian diberitahu sama Allah tanda-tandanya, tapi tetap tidak tahu kapannya. Hanya rahasia Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, Al-Maidah ayat 3 pada saat haji wada. Kemudian Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Semua sahabat itu nangis karena paham bahwa itu isyarat Nabi akan selesai tugas. Kalau Nabi selesai tugasnya, berarti usia Rasulullah tidak lama. Ning Kanjeng Nabi tetap boten ngerti kapan beliau akan dipanggil oleh Allah. Maka kematian itu menjadi rahasia Allah. Wajahat sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dalam surah Qaf ayat yang ke-19 itu Allah katakan, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripada. Jadi sakaratul maut, kenapa Rasulullah pernah mengatakan orang yang mengalami sakaratul maut, menghadapi kematian itu, kata Rasulullah, sakitnya seperti ditusuk 300 pedang.
tidak bisa dibayangkan seperti apa. Bahkan suatu ketika setelah surat Al-Maidah ayat 3 itu turun kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umat, Jibril masih datang bertemu dengan Nabi. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada satu hal yang belum aku sampaikan kepadamu dan ini merupakan pesan Allah untukmu. Lalu Rasulullah bertanya, apa itu wahai Jibril? Rasanya sakitnya menjelang mati. Terus seperti apa Jibril? Lalu Nabi niku dalam riwayat hadis itu disuruh nopo sare tiduran. Terus kali Jibril itu dipijat jempol. Rasulullah berteriak kencang, pingsan saking sakitnya. Lalu ketika bangun, apa yang dikatakan Jibril? Ya Rasulullah, itu saja engkau orang yang bertakwa, orang yang sangat mulia di sisi Allah, engkau merasakan begitu sakitnya menghadapi umatnya. Bagaimana nanti dengan umatmu yang tidak taat padamu? Bagaimana dengan umatmu nanti? Kata Jibril. Lalu apa jawab Rasulullah? Apa boleh kalau sakit yang diderita oleh umatku menjelang kematian itu biar aku saja yang merasakan? Nabi luar biasa sampai menawarkan seperti itu. Tapi kata Jibril apa? Tidak bisa Nabi, niku tanggung jawab masing-masing. Jadi buat yang nek dhewe kan sok enten sing ndika wah nek dan mati nek penak. Lah wong sing ngomong ngono lho ngrasake kok. Gitu. Maka kenapa ketika ada azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disunahkan berikut membaca Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, biar orang lidahnya tidak kaku ketika menghadapi syakaratul maut. Dia akan bisa melafalkan kalimat-kalimat thayyibah ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, sinten mawon di akhir ayat kehidupannya dia melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk surga. Pertanyaannya, ning napa nggih gampang? Ya wis keten mawon. Kula ditembak pistol dalam kene iki pas teng bathuk aku tak muni la ilaha illallah sih. La ilaha illallah der. Ya nek langsung mati nek mboten. Coba tasih kemutan Amrozi. Nah, Amrozi itu kata para dokter yang nangani ketika dieksekusi mati di Nusa Kambangan itu der tepat di jantungnya. Dari der itu sampai dinyatakan mati, meninggal, kata para dokter butuh waktu sekitar 13 menit. Sekarang pertanyaan saya ke jamaah, 13 menit itu sedih apa suwe? Bagi orang yang sehat tentu sebentar, tapi bagi orang yang menghadapi sakaratul maut lamanya luar biasa. Orang bisa berpikir apapun, orang bisa berpikir apapun, orang bisa berucap apapun, orang bisa ngigo apapun, orang bisa jadi lebih fokus pada sakitnya daripada mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Maka jamaah sekalian, dibiasakan lafal-lafal kebaikan itu. Jadi agar kita tidak. Jadi kalau ada orang adzan itu cuma ngomong dewi. Allahu Akbar, podo wingi. Asyhadu an la ilaha illallah, wis tau. Nang ajar kok. Tapi dilalah kalau pas di tempat saya itu Pak, yang adzan itu wis sepuh. Speaker seru nih Masya Allah.
suarane false banget. Dadi nek tangi subuh niku ora kok mergole pengen ke masjid, emosi krungu suarane niku aja. Jadi memang kalau bisa yang adat itu yang suaranya bagus ya. Jadi di rumah nih ngoten iki kepenak. Nek kuping iki sopan ngoten. Muadzin nek kuping ra sopan kan marah kejengkel. Ben, yang lebih jengkel kan akhirnya digenteni nesu. Ini repot banget. Mudah-mudahan kalau di sini di Baitur Rahman ini sudah tertata. Di tempat saya masih belum, ya karena masjid di tempat. Baik jamaah sekalian, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Barangkali kalau ada dialog, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.